Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Umar Ma'ruf, NIM 18101038. Cita-cita saya ingin menjadi network engineer. Materi tentang stream and files. Nah, apakah itu stream and files? Secara harfiah, stream diartikan sebagai aliran, atau di dalam programan kali ini singkatnya file stream berarti aliran data dari atau menuju file. Fungsi ini memungkinkan developer untuk melakukan pengolahan data dan menyimpannya dalam bentuk file, sehingga data yang telah diperoleh dari pengeksekusian program tidak serta-merta hilang ketika program ditutup. Di dalam bahasa pemrograman C++, library yang umum digunakan yaitu Fstream. Nah, Fstream sendiri mempunyai beberapa kelas turunan yaitu IOStream, iStream, OStream, iOS, dan iOS_base. Nah, kelas-kelas turunan tersebut diantaranya khususnya dalam file stream ada offstream. Nah, offstream ini sendiri kelas yang memungkinkan program untuk membuat dan menulis data ke dalam file. Selanjutnya ada ifstream. Nah, fungsi ifstream ini sendiri untuk membolehkan untuk membaca data dari suatu file. Selanjutnya adalah fstream. Nah, fstream ini mampu melakukan kedua dari offstream dan ifstream, sehingga dia dapat melakukan pembacaan file dan pembuatan file. Selain itu, dikenal juga mode flag atau mode bacanya dia atau tanda iOS-nya kayak gitu. Yang pertama yaitu iOS.2 double itu app. Ini bukan app berarti aplikasi, tapi app di sini artinya append. Yaitu datanya yang diakses ini nanti akan ditambahkan di akhir pada file itu yang diakses itu tadi. Kemudian ada iOS add, itu membuka satu file keluaran dan memindahkan kendali read write di bagian akhir. Jadi kendali kayak pointernya itu dipindah ke bagian akhir. Terus ada iOS in. Nah, ini untuk in itu akan masuk, dia buat membaca file. Terus iOS out, dia untuk menulis file. Terus ada iOS trunk. Ini mode di mana jika file yang sudah ada, kalau file yang dimaksud itu sudah ada, maka datanya akan dipotong terlebih dahulu, barulah dimasukin data baru. Untuk membuka dan menutup file dapat menggunakan perintah void open. Selanjutnya ada kurung buka kurung tutup, di dalamnya ada argumen, dan void close untuk menutupnya. Tentu menggunakan format yang telah ditentukan, di mana developer harus membuat objek fstream terlebih dahulu sebelum menggunakan fungsi tersebut. Nah, cara membuat objek fstreamnya, dia pakai sintak kayak gini. Ini pakai objek fstream, dia contoh objeknya dia xfile, sehingga ketika kita mau mengetikkan atau mau mengakses file, kita pakai objeknya, terus baru kita panggil fungsinya. Seperti ini contohnya, xfile.open dalam kurung dia argumennya nama filenya apa, titik ekstensinya apa di tanda kutip, terus mode pembacaannya. Nah, kalau mode pembacaannya mau 2 mode atau 3 mode sekaligus, bisa pakai tanda kayak garis lurus ini. Oke, kita langsung ke programnya aja. Nah, program yang saya buat ini adalah program buat mencatat pengeluaran di tiap harinya atau tiap beberapa hari bisa. Jadi ini program nanti akan mencatat data, dan datanya itu akan direkam ke dalam bentuk file. Jadi sewaktu-waktu bisa kita ubah, bisa kita simpan, bisa kita amankan.
Programnya contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan menu utamanya. Ada record to file, ini buat menambahkan entry baru. Yang kedua itu show, dia buat menampilkan. Yang ketiga ada update. Keempat ada delete. Kelima clear screen, ini buat menghilangkan tampilan aja, misal udah banyak tampilan jadi bisa dihilangkan untuk lebih enak lihatnya. Kita bakal contohkan satu, kita tambahkan record tanggal, katakanlah tanggal 6, harinya Jumat, bulan Juli. Pengeluarannya adalah 60.000. Seperti itu. Nah, ini datanya sudah terekam dan sudah tertulis ke dalam file. Kita hapus dulu bisa, terus kita tampilkan data yang sudah direkam. Nah, ini data yang barusan kita rekam udah masuk ke dalam file. Kalau kita mau tambah lagi, tinggal pilih satu, tanggal 7 misal, bulannya Sabtu, Juli. Pengeluarannya adalah 25.000. Oke, tambah lagi tanggal 15, kita langsung loncat, harinya Senin, bulan Juli. Pengeluarannya 125.000. Oke. Jadi kita udah ada 3 record. Coba kita lihat. Nah, yang keluar 3 record, ini ada keterangan tanggal berapa, hari apa, bulan apa, terus pengeluarannya berapa. Nah, di bawah sini ada total pengeluaran selama yang direkord ini. Jadi semua yang ada di atas ini bakal ketahuan totalnya. Nah, gimana kalau kita salah input? Nah, ini bisa di update atau diedit pakai opsi nomor 3. Nah, kita suruh milih yang mau diupdate nomor berapa. Misal nomor 2 kemarin keluar, jadi nomor 2 itu tadi tanggal 7 ya, 7 harinya Sabtu, pengeluarannya bukan 25.000 tapi 50.000. Oh, salah. Nah, kalau teman-teman salah kayak gini, bisa langsung saja di hour, bisa 0. Nah, ini bisa diedit lagi. 3, 2, tanggal 7, harinya Sabtu, bulannya Juli. Nah, kemarin pengeluarannya ada 125.000, enggak, 75.000 gitu. Nah, ini udah selesai kita update, kita tampilkan. Nah, ini udah benar. Nah, ini otomatis akan dibenerin kayak gitu. Kalau pengen udah selesai bikin programnya, udah selesai pakai programnya, tinggal quit. Nah, kayak gitu. Sekarang saya bakal jelasin tentang kodenya. Tapi sebelum masuk ke kode, kita masuk dulu ke flowchart. Nah, flowchart ini dimulai dari start. Lalu tadi kita masuk ke pilih menu. Nah, di dalam pilihan menu kita memutuskan kita mau menu keberapa. Kalau kita milih 1, tadi menginput data. Nah, dia bakal ngecek dulu filenya ada nggak. Kalau tidak ada, maka dia akan membuat file baru. Kalau sudah ada, maka akan dibuka filenya. Lalu kita bakal disuruh untuk memasukkan tanggal, hari, dan bulan. Setelah itu memasukkan pengeluarannya. Setelah selesai melakukan input, program akan menuliskan data dan menutup file.
Setelah itu akan balik lagi ke pemilihan menu, jadi kembali lagi ke menu utama. Nah, apabila kita memilih 2, yaitu menampilkan data yang sudah kita record, maka dia akan membuka file dulu, terus dia baru mengecek filenya ada nggak. Kalau nggak ada, dia bakal langsung ke menu utama. Kalau ada, dia bakal membaca file, terus tampilan atau datanya tadi bakal ditampilkan, sama total pengeluaran bakal ditampilkan juga yang di bawah tadi. Habis udah, dia balik ke menu utama lagi. Setelah itu, kalau kita milih nomor 3 tadi yang buat modifikasi ini, list yang sudah ada, dia akan membuka file, tanya dulu. Kalau file tidak ada, maka akan balik ke menu utama karena nggak ada yang buat diedit. Kalau file ada, dia bakal membaca file, terus menampilkan list data yang mau diedit nomor berapa. Kita diminta milih nomor berapa kan tadi yang suruh ngedit. Terus kita masukkan data, habis sudah datanya bakal ditulis, filenya ditutup, terus balik lagi ke menu utama. Nah, untuk keempat sama. Opsi keempat kita tadi delete record. Nah, kita mau menghapus record nomor 1. Nah, nomor 1 udah, yang tadi 60.000 kita berarti udah hapus. Nah, dia hilang. Delete record kerjanya hampir sama kayak edit, cuma dia kan menghilangkan. Jadi dia pertama kali membuka file, kalau filenya ada ya langsung baca, kalau enggak balik ke menu utama. Terus tampilkan list pengeluaran, mana yang pengen dihapus, pilih yang data yang pengen dihapus. Kalau udah dipilih, bakal datanya yang udah diperbarui bakal ditulis, terus filenya ditutup. Kalau pilih nomor 5, tadi kan buat menghilangkan semua hal yang nggak perlukan kita di layar, biar lebih enak lihatnya, dia bakal clear screen aja. Terus apabila kita pilih 0, dia bakal keluar program dan programnya selesai. Seperti itu. Langsung aja ke codingannya. Codingannya kita pakai beberapa library. Dia IOStream ya buat C-in C-out, Fstream tentunya, cstdlib ya buat library-nya cstd, terus windows.h jadi buat kayak clear screen tadi. Terus ada kelas spending, lanjut aja. Nah, ini fungsi buat spending, dia read data, dia tadi udah di predefine jadi kita ngodingnya di luar. Nah, ini buat memasukkan data, memasukkan hari, bulan, kayak gitu. Yang tadi kita suruh inputkan datanya. Terus show data ini tentunya buat menampilkan data yang sudah direkam. Seperti ini, cuma menampilkan saja cout. Nah, ini buat menampilkan totalnya. Nah, ini subtotal, dia buat menampilkan subtotalnya, total spending yang ada di list tadi. Cuma menampilkan aja. Spending read record. Nah, dia buat membaca file. Jadi kalau kan tadi sudah merekam banyak banget, saya lebih senang kalau filenya dihapus dulu, jadi pakai sistem CLS. Ini buat standar clear terminalnya di Windows. View file, dia membuka filenya, dibaca, terus ditampilkan tadi. Nah, dia SIG. Nah, ini buat mengatur pointernya. Nah, jadi kita mau mengubah file yang mana, kita ubah. Yang terakhir adalah kita exit, jadi mengakhiri programnya. Seperti itu. Saya rasa sekian presentasi tugas besar mata kuliah pemrograman lanjut dari saya. Untuk quotes-nya, stay curious aja. Peace.